bisikan di lorong tua. Di tengah kota lama Sulawesi Tengah, berdiri sebuah bangunan sekolah tua yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Gedung itu dulunya megah, dihiasi ukiran kayu yang rumit, dan jendela-jendela besar dengan kaca patri yang memancarkan warna-warni cahaya. Namun kini, bangunan itu dipenuhi debu, cat yang mengelupas, dan pohon beringin yang akarnya merambati dinding seperti belenggu. Masyarakat sekitar percaya bahwa sekolah itu berhantu. Konon, pada suatu malam di tahun 1985, seorang siswi bernama Lila ditemukan tewas di ruang laboratorium kimia. Polisi menyebut kematiannya sebagai kecelakaan, tetapi desas-desus menyebutkan bahwa Lila sebenarnya menjadi korban ritual gelap seorang guru. Setelah kejadian itu, berbagai peristiwa aneh mulai terjadi. Suara langkah kaki di lorong kosong, lampu yang berkedip sendiri, dan bisikan lirih yang memanggil nama siswa-siswi saat mereka sendirian. Tak lama setelah itu, sekolah ditutup tanpa penjelasan yang jelas. 10 tahun kemudian, sekelompok remaja yang penasaran memutuskan untuk menyelidiki kebenaran cerita itu. Mereka adalah Arif, pemimpin kelompok yang skeptis, Rina, seorang gadis pemberani yang sering merasa peka terhadap hal gaib, Dani, si ahli teknologi yang membawa kamera dan alat perekam, serta Lia, adik sepupu Rina yang ragu-ragu tapi tak ingin ketinggalan petualangan. Malam itu, mereka menyelinap ke dalam sekolah melalui jendela yang pecah. Lorong-lorongnya sunyi, hanya suara angin yang berdesir melalui celah-celah dinding. Di dinding, mereka melihat coretan-coretan misterius yang tampaknya ditulis dengan darah kering. Rina merasa hawa dingin menusuk saat mereka melewati ruang kepala sekolah, di mana ia mengaku mendengar seseorang berbisik, "Pergi sebelum terlambat." Saat mereka tiba di ruang laboratorium, mereka menemukan meja-meja yang berantakan, botol-botol kimia yang berdebu, dan sebuah buku catatan tua yang terbuka di tengah ruangan. Buku itu berisi catatan seorang guru yang menggambarkan ritual aneh untuk mengunci jiwa. Rina mulai merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka, dan Lia tiba-tiba berteriak, menunjuk ke sudut ruangan. Di sana, sesosok bayangan samar terlihat, matanya memancarkan cahaya merah redup. Panik, mereka mencoba keluar dari sekolah, tetapi pintu-pintu yang tadi terbuka kini terkunci. Langkah-langkah berat terdengar di lorong, mendekat dengan cepat. Mereka terjebak, hingga akhirnya Arif menemukan sebuah panel rahasia di dinding yang membawa mereka ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah itu, mereka menemukan altar ritual dan benda-benda aneh yang sepertinya milik Lila. Sebuah buku harian tergeletak di sana, dan mereka membaca bahwa Lila berusaha melarikan diri dari ritual gelap itu sebelum akhirnya dikorbankan. Namun, jiwanya tidak pernah tenang karena pelaku sebenarnya belum dihukum. Mereka akhirnya berhasil keluar dari sekolah, tetapi dengan satu peringatan. Bayangan Lila kini mengikuti mereka, meminta bantuan untuk mengungkap kebenaran. Epilom itu menjadi awal dari serangkaian mimpi buruk dan kejadian aneh dalam hidup mereka.